kurang, ya pasti ditolak oleh pembimbing. Kalau pembimbing pasti ditolak, sehingga dari awal kalau bisa ya sudah ditambah, misalnya ada variabel intervening tadi, ya, sehingga ini kalau ya di sini dipengaruhi oleh ini ya. Nanti ada Z-nya ini. Seperti tadi Mas Ridwan tadi kan ini nggak ada. Ini sehingga hanya satu ini H1, H2, H3, H4. Ini oleh karena itu ditambahkan itu akan lebih baik. Ini sehingga perlu kalau misalnya hanya semua direct effect, semua pengaruh langsung, ya minimal 4 variabel lah. Kalau 3 itu juga masih terlalu sedikit. Ini kalau di keuangan memang biasanya tambah dengan variabel kontrol. Mungkin 3 atau 4, setelah itu ada variabel kontrol kira-kira 4, sehingga ada variabel independennya ada 8 gitu. Ini lantas kalau perlu ya ditambahkan variabel intervening atau mediasi atau moderator. Ini kira-kira yang dari judul. Dari pendahuluan ini ya sering belum banyak kutipan. Ada yang satu alinea itu nggak ada kutipannya sama sekali. Ini kalau saudara lihat jurnal-jurnal bagus itu tiap alinea itu kutipannya banyak. Itu menunjukkan bahwa saudara banyak membaca. Gitu. Ya, sehingga sumbernya banyak yang dikutip. Ini sehingga kalau bisa tiap alinea itu ada beberapa kutipan. Yang kedua, perlu membahas objek penelitiannya. Ini sehingga objek penelitiannya itu apa? Ini cuma tentunya jangan sampai membahas variabel objeknya ini terlalu panjang. Ini mungkin 2 alinea sudah cukup. Ini jadi kenapa penting? Misalnya saya meneliti bank syariah, kenapa kok saya meneliti perbankan syariah? Tadi ada di nikel, nah, itu juga perlu dijelaskan kondisi nikelnya seperti apa, setelah itu di perusahaan seperti apa. Yang ketiga perlu membahas variabel dependen. Ini misalnya keputusan pembelian itu dibahas. Kenapa kok variabel dependen itu penting? Ini alasan masuk akalnya variabel itu penting untuk diteliti. Ini itu. Baru setelah itu ini membahas hubungan antar variabel independen dan dependennya itu. Jadi X1, X2, X2 terhadap Y ini semua dibahas. Kalau ada 3 ya berarti ada minimal 3 ini dibahas. Mengapa X1 itu berpengaruh terhadap Y? Alasan logis teoritisnya seperti apa? Setelah itu hasil penelitian terdahulunya seperti apa? Peta penelitiannya. Ada yang signifikan, ada yang tidak signifikan, bahkan ada yang berlawanan. Ini menunjukkan apa? Ada riset gap-nya, belum kuat, masih banyak ada yang belum konsisten. Maka akan memunculkan riset gap. Ini di latar belakang. Ini contohnya ya. Kalau saya bank syariah, ini saya bahas dulu bank syariah. Ini pembahasan tentang objek penelitian. Setelah itu variabelnya, pembahasan variabel. Ini apa variabelnya? Ini adalah FDR itu apa? Risiko kredit. Maka saya bahas risiko kredit nanti dipengaruhi oleh apa? Oleh CAR permodalannya. Ini sudah banyak meneliti. Ini CAR memperkuat likuiditas bank. Setelah itu Sang meneliti permodalan signifikan terhadap likuiditas, tapi yang lainnya mungkin tidak signifikan gitu. Nah, jadi ada lantas rumusan masalah ini. Nah tadi rumusan masalah merupakan ringkasan dari latar belakang. Oleh karena itu semua yang dirumuskan masalah ada 4 misalnya, maka di latar belakang itu sudah diuraikan secara jelas sehingga diringkas menjadi rumusan masalah. Ini kalau rumusan masalahnya misalnya pengetahuan lingkungan berpengaruh terhadap green trust, itu di sana di
ada alinea yang menjelaskan bahwa green trust itu apa, kenapa, setelah itu environment itu apa, setelah itu kenapa kok bisa berpengaruh, hasil penelitiannya seperti apa yang sudah ada, gitu. Ini jadi sudah ada di latar belakang, sehingga di rumusan masalah tinggal apakah pengetahuan lingkungan berpengaruh terhadap green trust. Nah, itu sudah ada alinea yang membahas di atas, di latar belakang. Ini atas pengetahuan lingkungan terhadap keputusan pembelian. Nah, itu. Ini harus sinkron dengan tujuan penelitian dan hipotesis ini, sehingga tadi Mas Andi ada hipotesis tapi di rumusan masalahnya nggak ada. Ini, di rumusan masalahnya nggak ada. Maka harus sinkron. Kalau hipotesis ada, di rumusan masalah harus ada. Ini. Lantas kalau ada pengaruh simultan ini nggak perlu dirumuskan di tujuan maupun hipotesis. Ini nggak perlu. Ini karena apa? Ini hasil dari proses statistik biasanya memunculkan pengaruh simultan maupun parsial. Yang penting adalah yang parsial, uji T-nya. Kalau ini uji F. Nah, ini rumusan masalah. Setelah itu tujuannya ini tentunya harus sinkron, ya. Nah, kalau ini pernyataan, tanda tanya ini pernyataan untuk menjawab rumusan masalah. Kalau ini apakah nih untuk menganalisis atau untuk menguji. Nih, maka diawali dengan menguji, mengetahui, menganalisis. Harus sinkron dengan rumusan masalah dan hipotesis. Nah, ini itu kira-kira. Lantas ini beberapa contohnya ya. Oke. Manfaat penelitian ini bisa implikasi praktisnya. Ini atau kontribusi praktis, kontribusi teoritis ya. Ini bisa dijelaskan di sini. Manfaat bagi pihak-pihak terkait. Kajian pustaka ini terdiri dari biasanya kajian teori, penelitian terdahulu, maupun pengembangan hipotesis dan kerangka konsep penelitian. Ini, jadi membahas secara mendalam dan detail teori-teori yang berkaitan dengan semua variabel atau teori yang mendasari penelitian itu. Ini mendalam ya. Ini artinya apa? Mendetail dan mendalam dan detail. Ini sehingga jangan sampai membahas teori variabel itu hanya setengah halaman. Ini. Nah, biasanya yang paling banyak di disertasi, di tesis, di skripsi itu adalah kajian teorinya. Karena apa? Akan digali secara mendalam dan detail. Ini. Dahulukan dengan membahas variabel dependennya. Dependent. Keputusan pembeliannya dulu apa. Itu dibahas, ada teorinya. Setelah itu ada lingkungan apa tadi, pengetahuan lingkungan. Setelah itu green trust itu dibahas. Banyak kutipan di kajian teori. Yang kedua, penelitian terdahulu. Nah, yang saudara ringkas itu nanti bisa digunakan di penelitian terdahulu. Nanti yang dibahas apa? Jangan menyajikan ringkasan yang saudara buat di tabel itu. Dipindah aja. Karena apa? Banyak variabel yang tidak terkait dengan variabel penelitian saudara. Ini, maka dari yang Anda ringkas hanya diambil yang punya variabel penelitian Anda. Itu dinarasikan. Ini hanya berkaitan dengan variabel dependent dan dependent yang variabel yang Anda teliti. Ini baik dependent, independent, moderating, ini, atau mediating. Ya. Nah, setelah itu jangan juga menulis judul penelitiannya atau judul artikelnya. Misalnya Abdul Hakim 2024 dengan judul ini, ya, judulnya nggak perlu. Kenapa? Karena kalau saya kepingin tahu judulnya apa, saya melihat di referensi. Karena ada Hakim 2025 itu nanti saya lihat Hakim di H.
itu akan kelihatan. Tuh. Lantas sudah pengembangan hipotesis. Nah, hipotesis itu tidak boleh ujuk-ujuk. Tahu-tahu hipotesis 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Enggak boleh. Maka masing-masing hipotesis yang akan dinyatakan atau pernyataan hipotesis itu diawali dengan membahas mengapa variabel independen tersebut berpengaruh terhadap independen berpengaruh terhadap dependennya. Misalnya, kenapa X1 ini berpengaruh terhadap Y? Nah, ini secara teoritis logis diuraikan sedikit. Setelah itu hasil penelitian, kalau ini positif, cari hasil penelitian yang mendukung ini. Maka ini didukung hasil penelitian terdahulu yang arahnya sama. Kalau positif, cari yang positif, karena ini untuk memperkuat hipotesis saudara. Kalau negatif, ya misalnya X2 itu teorinya negatif, ya maka cari yang hasilnya negatif. Nah, jadi seperti itu. Hipotesis sinkron dengan rumusan masalah. Oleh karena itu nanti tadi Mas Andi ada 6 hipotesis tapi nggak ada di rumusan. Maka nggak perlu dibuat. Ini harus sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian. Pernyataan hipotesis harus tegas arah pengaruhnya, apakah positif atau negatif. Jadi positif atau negatif harus jelas. Itu rangka konsep. Nah, ini kayak ini adalah kerangka konsep. Ini menunjukkan hubungan atau menunjukkan hubungan atau pengaruh variabel independen, bisa intervening, moderating, dan jika ada terhadap variabel dependennya. Ini kalau ada intervening misalnya ada di sini, Z misalnya. Ini. Nah, dalam kerangka teori ini saudara kalau mau membuat jangan langsung di Word. Nanti kalau di Word itu bisa pindah-pindah. Maka dibuat dulu di PowerPoint. PowerPoint dibuat, setelah itu di print screen, di copy di Word-nya, baru di crop. Maka akan lebih bagus. Lebih bagus. Jadi perlu dibuat di PowerPoint dulu. Ini teknisnya aja. Oke, setelah itu metode penelitian. Ini contohnya ya. Metode penelitian. Biasanya isinya apa? Populasi dan sampel. Nah, menjelaskan nanti kan populasi Anda jelaskan, jangan menjelaskan itu sampai setengah halaman. Kalau kepingin menjelaskan, ya populasi adalah seluruh objek yang akan dilakukan penelitian misalnya. Ini misalnya populasi penelitian ini adalah perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan aset jumlah misalnya 46 bank. Nah, jadi jelas nanti berapa jumlah populasinya kalau ada. Kalau nggak ada, ya misalnya konsumen yang nggak tahu. Ya konsumen ini saja. Konsumen produk ini, konsumen produk ini. Kalau karyawan, ya karyawan di mana. Sehingga jelas populasinya berapa. Setelah itu mau diambil berapa, namanya sampel. Sampel dijelaskan sedikit penelitian, dan setelah itu disebutkan tegas jumlah sampelnya berapa. Diambil dengan teknik sampling apa. Itu. Nah, data dan sumber data, ini datanya bisa primer, ya, bisa sekunder. Kalau sekunder itu datanya biasanya observ ya, kayak keuangan itu biasa sekunder. Ini karena apa? Tinggal cari di laporan bank, tinggal cari di laporan perusahaan di OJK. Kalau primer ini cari sendiri. Ini. Cari sendiri. Nah, kalau misalnya primer, maka perlu menjelaskan teknik pengumpulan datanya. Kalau sekunder nggak perlu.
karena Anda tinggal browsing saja bisa. Jadi teknik pengumpulan datanya, jika data primer harus ada. Ini, betul. Lantas variabel penelitian tadi. Maka variabel penelitian itu harus disebutkan jelas. Apakah variabel dependent, variabel independent, variabel intervening, variabel moderating, variabel control misalnya. Sebutkan jenis variabel penelitiannya dan nama variabelnya. Ini misalnya Mas Andi tadi, Mas Ridwan tadi, variabel dependentnya adalah keputusan pembelian. Jadi keputusan pembelian. Variabel independennya pengetahuan lingkungan. Variabel interveningnya atau mediatingnya adalah green trust. Nah, ini disebutkan. Setelah itu diberi jika datanya observe, jalan definisinya. Ini misalnya observe itu yang sudah ada angkanya. Misalnya profitabilitas yang diukur dengan ROA. ROA itu nanti rumusannya ini, formulasinya apa? Earning after tax dibagi dengan total aset. Nanti dijelaskan apa profitabilitas itu, diukur dengan apa, mungkin disebutkan sumbernya. Ya. Itu. Jika unobserved, biasanya yang kuesioner itu selain definisinya, nanti dibuat indikatornya. Nah, indikatornya ini kalau bisa ada sumbernya. Ada sumbernya. Jadi agar supaya memudahkan saudara. Oh, ditanya ngarang sendiri enggak? Oh enggak, ini sudah ada. Nah, gitu. Alat analisisnya ini untuk menguji hipotesis sebetulnya alat analisisnya apakah regresi? Ini apakah regresi data panel? Ini, atau mungkin SEM ini disebutkan. Ini. Alat uji ada yang mensyaratkan kalau regresi harus ada apa? Ada uji-uji tertentu, misalnya ada uji asumsi klasik untuk regresi. Nah, ini baru disebutkan. Ini juga disebutkan untuk uji kuesioner biasanya digunakan uji validitas reliabilitas. Ini sehingga tidak boleh ujuk-ujuk semua disebar 200 tapi mungkin 20 dulu, saya itu dicek diuji validitas dan reliabilitasnya. Itu kira-kira. Lantas selanjutnya jika menggunakan perlu dijelaskan proses analisnya. Nah, daftar pustaka ini sangat penting. Daftar pustaka itu sifatnya wajib ain. Ini jadi yang pasti harus ada. Ini ada pasti ditolak. Ini. Nah, daftar pustaka atau sering disebut dengan referensi. Ini wajib ada. Upayakan dari jurnal-jurnal baik dan jurnal internasional. Ini kalau saudara mau di jurnal internasional, maka sebaiknya menggunakan jurnal internasional semua. Sekarang gampang mencarinya. Ini lantas jika ada jurnal nasional ya paling enggak 10% ya. Buku-buku ya maksimal 10% yang itu. Boleh dari buku karena ilmunya dari mana-mana boleh. Tapi upayakan misalnya buku itu ya maksimal 10%. Kalau ada 30 jurnal ya kira-kira 3 buku. Oke. Nah, ini. Nah, aturan dalam di daftar pustaka ini kutipan dan daftar pustaka ini harus sinkron ya. Kutipan dan daftar pustaka ini. Ini artinya apa? Setiap ada kutipan di body tag harus ada daftar pustakanya. Ini semua yang ada di dalam daftar pustaka harus dikutip. Jadi kutipan dan daftar pustaka itu linknya ada. Semua yang ada dalam daftar pustaka harus dikutip. Ada citasinya di body tag. Dan semua kutipan citasi dalam body tag harus ada dalam daftar pustaka. Sehingga kalau saudara nulis jurnal
Nah, daftar pustakanya nanti ditulis secara manual, ini biasanya akan kesulitan kalau nambah jurnal. Ya, nambah jurnal harus ada urut abjad kan, urut abjad dan itu. Oleh karena itu kalau bisa jangan manual. Ini silahkan bisa menggunakan aplikasinya. Ini yang paling banyak apa? Mendeley. Mendeley. Ini digunakan aja manajemen citasi, manajemen referensinya. Oke. Nah, itu. Nah, dari sini kira-kira silahkan kalau ada pertanyaan. Lebih baik menggunakan aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley atau yang lain. Oke, itu silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, misalnya ya, oke. Misalnya ini ada Mendeley ini ya. Ini saya buka Mendeley ya. Mungkin nanti tanya yang lebih canggih ya. Ini kalau saya kepingin mau uh, nulis, setelah itu saya mau memasukkan jurnal ini bisa create apa? Create a folder. Ini, setelah itu saya akan menambahkan apa jurnal-jurnal yang akan saya citasi. Ini saya tambahkan foldernya. Ini saya lihat nanti. Oke, saya misalnya ini folder, saya sudah mencari jurnal, saya masukkan ke folder latihan Mendeley ini. Nah, saya masukkan ke sini. Bentar kok nggak mau masuk. Ini kok nggak masuk ya.
Oke, ini yang sudah saya masukkan ya. Misalnya green banking. Nah, ini wujudnya seperti ini. Nah, nanti bisa kita apa? Kalau sudah dimasukkan ini bisa kita edit, misalnya ini. Nah, ini artikelnya sudah sesuai belum? Ini mulai dari ini. Cek ini yang Shaolin dan seterusnya. Ini. Nah, ini. Nah, nanti kalau sudah, ya, maka mau mengutip, misalnya kalau mau mengutip, ya, oke. Misalnya saya mengutip, misalnya kebijakan. Nah, misalnya seperti ini. Ini. Perbankan hijau adalah perbankan yang memberikan kredit pada proyek yang peduli lingkungan. Ini referensi. Nah, oke. Bentar, kok belum. Desain modelnya apa? Kok nggak mau ya di refresh? Oke, kebetulan Mendeley saya ini sudah lama nggak tak pakai ya. Silahkan nanti temannya yang sudah menggunakan Mendeley bisa ngajari teman-temannya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Tugas saudara setelah itu merevisi proposal. Ini silahkan nanti mulai besok bisa WA saya meminta untuk dikirimkan hasil reviewnya untuk diperbaiki, untuk direvisi. Nah, ujiannya nanti ujian tinggal mengupload revisiannya. Ini, jadi yang saudara revisi nanti saudara upload, itu sebagai ujiannya. Ini sebagai ujian akhirnya.
Itu kira-kira. Jadi tidak ada ujian kelas, tetapi cukup mengumpulkan hasil revisi. Ada nggak perkembangannya? Kalau nggak ada, ya sama dengan pra-proposal yang sebelum Anda kirimkan. Nah, kalau ada, dari masukan-masukan itu seberapa besar Anda bisa merubahnya. Itu ya. Oke, itu ada yang bertanya silahkan.